Halo, Nah, halo, selamat siang. selamat siang. Apa kabar, Mas Galih? Baik, Kang. Gimana kabarnya? Wah, Sehat ya? sehat. Aduh, itu asik banget tuh lagi bersantai. Iya, ini di depan pintu pintu Taman Hutan Lemah Putih. Selamat datang buat yang baru masuk. Ada Kumara Majapahit. Selamat siang, salam sehat. Jadi, hari ini itu eh, kita mencoba untuk apa ya memperdalam dari yang kemarin-kemarin. Kemarin-kemarin kan udah sempet nih membahas tentang bagaimana bersyukur, bagaimana bernafas. Terus pas hari Minggu kemarin juga kita belajar sedikit lebih banyak tahu tentang bagaimana bernyanyi dengan hati. Hmm. Gimana caranya kita bisa uh, memvibrasikan suara hati kita bukan cuma di badan kita tapi ke semua. Nah, saat ini saya mengundang yang mungkin banyak yang belum tahu. Beliau ini, wah, pencetus sound Anumerta, betul bukan? Ya, suara merta. Nah, nah itu otomatis dan yang saya kenal sih dari dulu beliau emang sempat jadi dosen musik ya Ya, di Universitas Pasundan di Bandung. Itu kapan ya kita di pertama kali Bandung. ketemu ya? 15 tahun yang lalu. Eh, iya kurang lebih ya kayaknya. Jadi memang memang udah ya bidangnya Mas Galih ini kalau untuk masalah kita pengen tahu lebih banyak tentang vibrasi. Jadi mungkin Mas Galih bisa bercerita sedikit tentang kegiatannya sekarang, San Marta itu apa, terus ada tempatnya di Solo itu tempatnya super duper enak teman-teman. Bagi yang mau ke Solo, mau main ke tempatnya Mas Galih, wah silahkan Mas Galih bercerita sedikit tentang Mas Galih. Ya, halo, selamat siang, Rahayu semuanya. Saya Galih Rahayu, Nadgaseno. Saya di sini sebagai seorang seniman dan juga praktisi meditasi suara. Tempat saya di Karanganyar, Solo Raya ya. Jadi di Karanganyar, eh, tepatnya di Desa Plesungan ada Taman Hutan Lemah Putih. Nah, aktivitas kami keseharian di sini ya kita ada penginapan, kita ada warung, kita ada program bulanan setiap malam bulan purnama kami mengadakan acara yang namanya Ilir-Ilir. Selain program Ilir-Ilir, kami juga mempunyai program Amarta Meditation atau Amarta Sound Meditation. Kadang ya di sini, kadang juga di candi-candi, candi Sukuh, candi Laosan, yang terakhir juga di Candi Ceto, dan yang sebelumnya lagi juga di Malang di Candi Sumberawan. Kenapa di Candi? Kenapa di nah Candi? kenapa Karena tuh saya Mas? eh, ingin menggali pustaka-pustaka tentang kehidupan alam, manusia dan Tuhan di candi. Dan di situ kembali lagi ke topik kita tentang vibrasi, vibrasi tubuh, vibrasi tempat. Menurut saya di candi itu sudah mempunyai vibrasi yang kuat. Daily activity ya ya di sini nyiram tanaman, merawat tanaman, Oh eh, keren. kadang ya mendengarkan suara burung, mendengarkan suara ini wangung ya namanya ya. Kalau di Sunda apakah? Apa Yang serangga wanwong itu loh. apa wir apa Yang suara nging. Itu sudah drone eh sekali dan itu sebenarnya juga mempunyai frekuensi alam sekitar 528 Hz atau 432 Hz. 430 Hz.
Ya kalau di barat, standar notasi musik barat, frekuensinya kan 440 Hz, tapi kalau di alam itu lebih ke 432 Hz. Itu yang Nah, di katanya sini frekuensi buat healing ya katanya kan. ya, di sini saya juga mempergunakan beberapa alat musik. Ada yang dari Nusantara, ada yang dari Tibet, ada yang dari India, dan saya juga menyiapkan dupa, aromaterapi yang bisa memperkuat vibrasi tubuh manusia. Jadi kenapa pentingnya vibrasi tubuh manusia? Menurut saya sangat penting dalam kehidupan keseharian, dan juga ini kita juga sedang mengalami pandemi. Pandemi ini juga sangat luar biasa, banyak sekali menyita energi, menyita pikiran, dan banyak sekali yang saudara-saudara kita yang telah mendahului. Saya juga kencang sekali mengirimkan vibrasi energi ke beberapa teman, baik jarak dekat maupun jarak jauh. Jadi ya aktivitasnya lebih ke situ, aktivitas untuk mengirim energi, vibrasi yang dari lemah putih kemudian saya kirim tanpa ada JNE dan paketan yang lain. Melalui Melalui pokoknya lebih doa, cepat melalui melalui vibrasi doa, suara. melalui iya betul. Ini ada bentar, ada kita lihat. Rahayu, Rahayu, salam budaya dari Tlatah Mojopahit. Wah, itu kayaknya temannya Mas Galih. Ya, Rahayu. Ini juga ada Rahayu Mas Ton dan Mas Galih halo. dari Action for My Dream. Wah, Ada sementara jumpa online Mas Tony. Ya, sementara kita jumpa online dulu. Suara itu Tonggeret katanya. iya Tongeret. Betul. Saya lupa. Betul suara itu Beneran Tonggeret. ya. Ya ini suara keseharian di Lemah Putih sih. Di Lemah Putih ada ini, ada burung, ada cucak Jowo, ada tupai, ada musang, ada biawak, ular, lengkap. Jadi sebenarnya suara-suara seperti itu, suara-suara alam itu sebenarnya juga sangat membantu vibrasi kita ya. Betul, betul sekali. Tanpa kita sadari ya suara alam ini gitu ya. Ya, jadi saya merasa dengan grounding ini, grounding itu adalah proses pelepasan energi yang tidak dibutuhkan oleh manusia, atau energi-energi negatif dari banyak yang sekitar kita. Kan ada gelombang elektromagnetik, ada kita bertemu seseorang mungkin dengan energi yang dia mempunyai kekesalan, kemarahan, itu pasti juga akan bertemu dengan kita, dan mau nggak mau pasti kita juga akan berinteraksi, entah bisa berbenturan, bisa juga kita menerima dengan rasa empati. Nah itu juga harus diriliskan, digroundingkan. Nah bagaimana cara proses grounding? Nah ini yang menarik, ketika kita ibaratnya gini, air yang diisi dengan gelas itu kan lama-lama kalau diisi terus kan ya tumpah. Tumpah. Gelas yang Supaya diisi tidak air tumpah Mas harus kebalik. dikeluarkan, ya Ya. kan? Kalau tidak bisa dikeluarkan ya pasti tumpah. Nah, cara supaya energi itu biar bisa mengalir ke dalam inti bumi, ya kita mempunyai berbagai cara sehingga apa yang di tubuh ini penuh dengan energi positif. Nah, kalau Nah, saya ya berjalan. pertanyaannya Mas, apakah orang-orang ya istilahnya orang yang tidak mendalami meditasi atau belajar meditasi mungkin nggak sih sebenarnya secara otomatis badannya itu juga ada proses grounding sebenarnya? Apakah itu Sebetulnya mungkin? ada. Ya, Hmm, sebetulnya sangat dimungkinkan sekali, entah disadari atau tidak. Setiap orang sudah mempunyai grounding otomatisnya, ya kan? Kalau grounding otomatis ya, misalnya kalian berjalan di atas rumput tanpa alas kaki, itu yang paling sederhana. Kemudian kalian berada di misalnya jogging nih
jogging pagi atau main sepeda, melewati pepohonan yang besar, itu juga sudah recharge sebetulnya. Cuma kan itu proses recharge. Grounding itu harus betul-betul diniatkan bahwa kita menghirup udara segar, kita menghirup bebauan dari daun, dari rumput, dari mungkin tanah yang basah, itu sebetulnya sudah feeling grounding. Sebetulnya feeling grounding itu adalah mempunyai kesadaran tubuh, kesadaran pikiran bahwa kita mampu untuk berselaras dengan alam. Jadi intinya adalah di kesadaran. Intinya di kesadaran, betul, betul, Ya. betul. Jadi tidak harus kita ngomong grounding bukan artinya terus kita, itu harus bermeditasi, harus yang sebenarnya nggak juga. Gitu. Dasarnya adalah kesadaran. Relax, kita sedang menikmati suara alam atau wewangian alam. Kalau nggak ada wewangian alam, kita bisa pakai dupa, bisa pakai aromaterapi oil, bisa. Pokoknya mendekatkan diri, sense atau indera-indera kita dengan alam ya Mas ya berarti ya. Betul. Ya, saya sangat setuju itu. Dengan bebauan, bahkan Anda teman-teman di sini bisa menikmati bagaimana cara meminum kopi, cara meminum teh, ya kan? Kita dalam meditasi itu adalah untuk menyadari bahwa pikiran kita, tubuh kita, 5 macam panca indera kita juga sangat aktif. Artinya bagaimana mengaktifkannya ya kita dengan latihan dengan latihan kesadaran. 5 macam panca indera kita apa? Penglihatan, penciuman, perasa, pendengaran, dan peraba. Kalau six sense sudah beda lagi. itu topiknya itu beda, nanti aja. Tidak termasuk. Topiknya nanti aja itu. Umum ya, yang umum bisa. Yang umum aja topiknya. Ya, kembali lagi ketika mungkin Kang Tony pagi hari nih lagi santai bersama keluarga, lagi sarapan atau duduk-duduk di teras rumah sambil minum kopi, menikmati ubi segar, ubi rebus gitu. Ketika Kang Tony enak banget, apalagi dengar suara-suara alam itu, wah. Bawaannya udah mager. Bawaannya nggak mau kemana-mana, pengennya pagi dulu. Nggak mau kemana-mana, kan jadi lebih tepat. Jadi lebih tepat selama PPKM darurat ini kita juga lebih bisa menikmati tubuh, bisa mempunyai kesadaran yang kuat, sehingga tubuh juga mempunyai keselarasan dengan alam. Ketika Kang Tony di teras rumah dengan kopi tadi, Kang Tony pasti melihat kan itu iya, kopi, betul. entah disiapkan sama istrinya, ya kan. Kang Tony tinggal ambil, Anda memegang itu juga sudah satu indera, memegang indera peraba kan. Oh ternyata hangat, oh ternyata panas. Itu menimbulkan kesadaran juga, ya kan. Yang kedua, Kang Tony melihat kopi itu. Kopi itu berwarna coklat, berwarna keruh atau hitam atau black coffee, ya kan. Itu indera penglihatan yang kedua. Yang ketiga, ketika gelas itu diangkat atau cangkir itu diangkat, pasti kan wah ini aromanya kopi kok kuat banget ya, ini kopi apa ya? Kopi robusta atau kopi arabica, ya kan, atau kopi gayo dan lain sebagainya. Itu kita sudah indera ketiga, indera penciuman atau pembauan, sehingga terangsang ke stimulus ke otak, oh ini kopi, ya kan. Kemudian kita mencoba menempelkan ke bibir cangkir tadi, ternyata anget, oh ternyata kita mulai masukkan ke mulut, tapi tidak langsung kita telan kan. Pasti kita akan mencoba sepet, asam, manis, kopi ya. Ini kita bisa mendefinisikan, oh ini gayo, oh ini kopi apa, Tulungagung dan lain sebagainya. Kita mulai mencerna nih, pikiran kita memulai dengan kesadaran
apa kopi ini kopi apa sih, robusta atau arabica. Yang kelima, ketika Kang Tony menyeruput, itu indera pendengaran. Ada suara yang keluar sebenarnya kan. Ada suara yang keluar, pasti dong. Atau paling tidak dari suara yang tertelan itu. Bisa nggak sih mendengarkan suara benda yang masuk ke tubuh itu dari yang anget tadi, masuk ke tenggorokan, masuk ke Tenggorokan. dalam ya tubuh ke area sini. Karena anget kan, apakah kita betul-betul bisa merasakan bahwa kehangatan di sekitar dada, ya kan? Kemudian masuk ke organ pencernaan. Nah, kesadaran-kesadaran ini yang sebetulnya apabila kita sadari, kita mau belajar, kita mau latihan itu, kita akan otomatis memperbesar frekuensi tubuh kita, getaran kita. Kita akan mempunyai yang namanya awareness. Awareness akan diri kita, yang dibutuhkan dengan diri kita itu apa? Awareness dengan lingkungan kita sekitar, dengan alam, dengan tempat di mana kita tinggal. Nah, kesadaran-kesadaran ini menurut saya mampu untuk menaikkan imun tubuh. Nah, dengan cara happy, dengan cara relax. Semakin kita relax, semakin tubuh kita bisa mempunyai kesadaran, kita akan merasakan betul-betul berbicara apa yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tubuh kita. Ya, pernah nggak sih teman-teman yang menonton ini, pernah nggak, termasuk Kang Tony, apakah sudah pernah berbicara dengan tubuh masing-masing? Minimal berterima kasih terhadap jantung, berterima kasih kita mempunyai mata, berterima kasih kita mempunyai kaki, mempunyai lengan, mempunyai tangan, mempunyai telinga. Nah, kesadaran-kesadaran ini coba kita berterima kasih. Dengan waktunya PPKM darurat ini, kita mungkin bisa mempunyai rasa lebih semeleh, rasa lebih manembah, rasa lebih mempunyai kesadaran bahwa tubuh kita ini sedang apa. Kita harus mampu itu dulu. Sebenarnya ini momen tepat ya. Ini ada Kak Cika. Halo Kak Cika. Ada juga Gustra Olshop, Sampurasun, Sampes. Iya, jadi kesadaran itu sebenarnya ini momen-momen yang tepat untuk kita melatih itu kembali ya Mas ya. Karena kan kalau dalam keseharian kita itu kita suka lupa. Gitu. Nah sekarang ada momen di mana kita bisa nih sambil melatih kesadaran kita kembali akan panca indera kita, akan tubuh kita, itu juga sambil kita menaikkan imun kita ya. Dengan kita semakin menyadari, semakin bisa menikmati, oh seruputnya kopi itu nikmat banget. Ya. Itu tuh akan menumbuhkan hormon-hormon yang baik buat tubuh kita juga dari hal-hal seperti itu. Sederhana aja, kita nggak usah ngomong jauh-jauh. Ya, cari yang sederhana. Bersyukur, betul. Dengan melatih nafas, bahwa dari nafas yang tarik yang dalam melewati hidung dan hembuskan melalui mulut. Kalau saya mulut, karena ada beberapa teman juga, kenapa harus mulut? Karena mulut ini juga mempunyai vibrasi loh. Karena tubuh kita mengeluarkan vibrasi dengan lewat mulut. Ada juga yang dari teknik pernafasan yang melalui hidung dan dikeluarkan melalui hidung juga. Lewat hidung kembali, ya betul. Ya. Kalau saya lebih karena saya memang seorang seniman dan meditasi suara, saya mengeluarkan bunyi melewati mulut. Kita berbicara juga melewati mulut. Jadi memang harus bagaimana merawat organ pita suara kita supaya memberikan energi yang positif. Di sini saya mempunyai beberapa alat musik yang saya biasa pakai untuk latihan kesadaran. Di sini sebentar. Mas Gali, sebentar. Okay. Tadi kalau nggak salah, ini biar menarik nih.
tadi Oke. Mas Galih tuh menawarkan ke saya pada saat sebelum live, Mas, aku mau giveaway dong. Oh. Oke. Jadi Oke. Mas Galih ini mau memberikan giveaway loh nanti ya. Jadi harus Ya, kita terus tonton gitu. Harus saya ingin akan memberikan. memberikan giveaway khusus produksi Oke, sendiri ya Mas ya. ya, bagi teman-teman di sini nanti di akhir acara, di akhir talk show kita nanti akan ada pertanyaan yang kalian bisa jawab. Nanti kalian bisa send aja ke DM-nya saya atau DM-nya Kang Tony. Saya ingin memberikan cenderamata yang berhubungan dengan kesadaran, yang berhubungan dengan meditasi. Di sini saya mempunyai produk dupa, dupa Hmm, gaharu 100% asli. Ini ada, sorry tulisannya kebalik ya kayaknya. Gaharu kemenyan madu. Ini ada oh, 50 stick. Semua diproses secara alami dan juga ada gaharu. Kalau yang tadi gaharu kemenyan madu dan ini yang gaharu. Mungkin menggaru. hanya dua aja. Nanti silahkan tanya dan kalian silahkan menjawab. Nanti biar Kang Tony aja yang berhubungan dengan apa yang kita sadari. Jadi kita cermati, kita belajar mendengar juga, kita belajar melihat, kita belajar fokus bersama walaupun hanya lewat diskusi IG live Online. online. Ini udah ada yang mau nih, Mbak Cika. Tuh, mau Kak Cika. Terus ada juga Los Los Siska. Namaste. 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 Iya, Jadi selamat datang buat eh, yang baru join juga. selamat datang. Oke, lanjut Sayang Mas. ya Tadi ini kita lagi membahas, kondisi ya. ya tadi itu mulai membahas tentang alat-alat musik ya. Ya, alat musik yang biasa saya pergunakan untuk bermeditasi di sini ada beberapa, walaupun tidak semuanya saya keluarkan, Kang. Tapi yang paling Hmm. umum, yang teman-teman mungkin akrab di telinga, akrab dengan apa yang kalian lihat, ini ada, ini. Oh, bukan mangkok sayur asem ya. Ini adalah singing bowl, Singing eh, bowl. Tibetan singing bowl. Ini yang ditempa secara manual dan ini sangat baik sekali untuk mempunyai kesadaran tubuh terhadap dirinya. Ini kemudian saya mempunyai suaranya. Hmm. Suaranya silahkan dengar ya. Singing bowl ini ada, biasanya satu setnya ada 7. Tapi tidak harus mempunyai semua, tergantung dengan tubuh kita. Ketika kita berbicara dengan tubuh kita, ya kita mau butuhnya yang mana dari 7 cakra. 7 cakra itu apa saja? Kita ada mahkota atau crown chakra yang berhubungan dengan spiritualism, antara hubungan manusia dengan Tuhan, dengan semesta. Itu energi masuk dari sini, dari ubun-ubun dari crown chakra. Kemudian ada juga third eye chakra yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi. Nah, ini harus dijaga banget nih dengan kondisi kita yang sekarang ini harus dijaga. Kemudian yang ketiga adalah throat chakra. Throat chakra ini yang berhubungan dengan kebiasaan kita untuk bercerita, memberikan sesuatu hal-hal yang positif. Kalau kita menahan unek-unek nih, tapi kita nggak pengen mengeluarkan, hati-hati dengan throat chakra. Bro Cakra. Ya. Ya. Kemudian ada ya asna, betul. Kemudian ada juga heart chakra yang berhubungan dengan kasih sayang. Ini juga harus dijaga supaya kita tidak mempunyai trauma batin. Ya kan?
Terus ada solar. Solar ya letaknya di pusar. Ini juga berhubungan dengan segala macam apa yang kita konsumsi, baik makanan dan minuman. Ini harus betul-betul dijaga. Kemudian yang berikutnya ada sacred chakra. Ada yang berhubungan dengan seksualitas, ya dengan gairah. Nah ini di sacred chakra. Dan terakhir, chakra yang terakhir adalah untuk grounding, adalah di root chakra. Kalau kita merasakan kecemasan, anxiety, khawatir akan tentang masa yang akan datang, apa yang kita pikirkan belum tentu terjadi, hati-hati dengan root chakra aja. Nah, singing bowl ini, vibrasi-vibrasi suara ini mampu untuk mentuning, mampu untuk menyelaraskan antara tubuh kita dengan sekitar kita. Nah, setiap chakra itu mempunyai frekuensinya masing-masing. Yang paling terendah adalah 300 Hz. Dan yang paling tinggi crown chakra itu adalah 900 Hz. Jadi kemudian ada lagi heart chakra. Heart chakra itu 528 Hz kalau nggak salah. Menurut penelitian dari Amerika atau Barat. Barat ya. Di tahun-tahun 70-an itu juga pernah ada namanya sonic meditation. Namanya kalau nggak salah Paulino. Nanti bisa di-search di Google, sonic meditation. Beliau juga mempunyai kesadaran bagaimana ketika kita berjalan dalam keseharian, misalnya mau berangkat ke warung, atau mau berangkat, kalau sekarang kerja nggak bisa kan, atau kita mau kemana, ke kamar, atau kita mau ke taman. Dalam sonic meditation itu latihannya bagaimana kaki kita, telapak kaki kita itu menjadi mata. Bagaimana menjadi mata dan menjadi telinga. Karena latihannya memang betul-betul ditutup matanya dan ditutup telinganya. Nah, ketika kesadaran tubuh kita yang tinggi, kita bisa merasakan apa yang ada di sekitar kita hanya dengan berjalan. Ya kan? Coba deh, pernah nggak ketika, mungkin di rumah aja kalau takut ya, di rumah atau mungkin di taman cari yang tidak penuh dengan benda-benda sekitar seperti meja, kursi. Coba deh tutup matanya, coba rasakan, nggak perlu telinganya, coba matanya aja dulu. Dengan kesadaran nafas, kesadaran penuh, kita latihan sederhana, coba melangkah kakinya. Ya, cara jalan orang asli pedalaman. Betul. Iya, itu karena ketika di hutan, saya kan juga ada hutan di sini, dan ini memang gelap. Ketika kita gelap, mata juga sangat terbatas sekali, pendengaran juga sangat terbatas. Mau tidak mau, kesadaran tubuh kita mempunyai radar dalam tubuh kita. Oh, di sini ada ini. Oh, di sini ada batu. Sebelah kanan ada pohon. Dan tidak perlu ada ketakutan. Ketika kita mempunyai mental yang down, itu dalam masa sekarang, virus itu bisa masuk. Dan itu sangat hati-hati. Di sini kita belajar untuk meningkatkan vibrasi tubuh manusia supaya kita juga lebih imunnya lebih kuat. Harapannya kan imunnya lebih kuat. Nah, kita kesadarannya juga lebih tinggi ya. Itu salah satu cara. Cara kedua, di dalam rumah, kalau Anda mempunyai tanaman, kalau Anda mempunyai hewan peliharaan, Anda bisa grounding langsung, interaksi. Tanaman ini contohnya. Oh, ternyata daunnya ada yang coklat. Apakah kamu berbicara dengan tanaman? Apakah kamu membutuhkan air? Apakah kamu membutuhkan nutrisi dari pupuk? Itu diajak ngobrol. Dan saya tipe orang yang sangat percaya bahwa energi yang dari alam, yang ketika kita merawat, entah dari tanaman, entah dari hewan, mereka akan memberikan sesuatu ke kita.
berupa karma baik, berupa energi yang Berupa baik. karma baik, energi baik, vibrasi positif berarti ya gitu. Nah, Kita ketika kita berinteraksi memberikan itu, manusia kan, dan mm, alam itu bisa hewan, bisa tumbuhan, bisa batu, bisa tanah, dan lain sebagainya. Kita, jangan lupa kita mempunyai 5 elemen yang bisa kita tingkatkan kesadaran kita untuk mau elemen yang mana nih. Seperti saya sekarang sedang ada di sini. Saya ingin meningkatkan kesadaran elemen saya di cahaya. Kemudian, di tanah, ya kan? Kemudian juga ada, angin, udara. Ini kesadaran yang saya merasa kok full banget gitu loh. Jadi yeah. tubuh saya ini merasa betul-betul recharge banget di alam. Dan ini sangat sederhana sekali. Saya yakin teman-teman yang menonton ini bisa mempunyai kesadaran bahwa di rumah bisa merecharge tubuh Anda. Nah, ini tadi Untuk singing bisa bowl ya, kembali lagi ya. hmm. Kemudian saya juga ada, kalau singing bowl kan klasifikasinya idiophone. Jadi idiophone itu adalah klasifikasi alat menurut berdasarkan getaran suaranya dari alat tubuh itu sendiri. Tubuh alat itu sendiri, ini idiophone. Kemudian ini yang ingin saya tunjukkan. Panjang banget. Ini kalau nggak salah 1 meteran. Ini terbuat dari bambu. Dan ini Apa alat namanya, saya lupa vibrasi itu. dari Nusantara kita. Ini namanya suling gambuh dari Desa Batuan, Suling Bali. gambuh. Ya. Oh, dari Bali ya, Mas? Ini dari Bali dan ini sangat tua. Artinya ensemble karawitan mereka sangat tua. Biasanya diikuti oleh 40 orang yang semuanya main suling panjang ini. Dan ini dengan cara ditiup aerophone. Jadi getaran suaranya, medium suaranya sumbernya adalah dari getaran udara. Getaran udara. Oke. Mau dengar? Boleh dong. Sedikit. Oke. Sedikit ya. Sedikit boleh dong. Sedikit aja, Oke, jangan banyak-banyak. silakan kalau ada teman-teman yang pakai earphone lebih bagus, saya coba ya. Ini ada teknik pernafasan. Kalau di barat namanya circular breathing. Kalau di Circular breathing. Jawa namanya ngelangus. Ngelangus. Ngelangus, pernah dengar nggak? Belum. Circular breathing. Jadi Anda menghirup nafas melalui hidung dan di saat yang bersamaan Anda keluarkan melalui mulut. Di saat yang bersamaan. Contohnya, sorry ya karena tuh gila tuh katanya Kak Cika tuh gila. Bukan, dia bukan orang gila. Jadi di saat yang bersamaan Anda menghirup dan mengeluarkan nafas di saat yang bersamaan. Contohnya di sini saya ada, gimana ya? Ada daun ya, mungkin daun yang lebih kecil. Sementara ini ya, bisa nggak? Jadi gini. Susah. Jadi tetap, gini aja, pakai suara aja, seperti tadi ya. Nafas saya seperti tidak terputus, tapi saya bernafas normal loh. Ekspresi, oke. Ekspresi.
Coba dengarkan ya. Apakah suara saya ini putus atau tidak? Suara sulingnya. Ini saya bisa main ini berjam-jam. Bahkan di tradisi kita sudah mempunyai teknik ini. Seperti peniup trompet, ponorogo, peniup trompet bajidor, ya kan? Itu semua mempunyai teknik langus. Nah, caranya gimana teorinya? Anda teorinya adalah seperti ini. Teorinya loh ya, belum prakteknya. Teorinya Anda menghirup dengan hidung, tapi sebelum kan udara masuk ke diafragma kita kan, paru-paru. Sebelum paru-paru kita habis, kita hembuskan melalui mulut. Kuncinya adalah di sini. Kuncinya adalah Anda mempunyai pipi. Coba deh, Anda tidak perlu meniup, tapi mainkan otot pipi. Ada anginnya nggak? Anda nggak perlu. Ada. Ditiup, kan? Nah, inilah kegunaannya otot pipi. Apalagi yang punya lesung, aduh jadi kelihatan manis gitu. Ya kan? Kayak Kang Tony ini kan ada lesungnya. Jadi gini, di saat yang bersamaan, sebelum udara kita habis, yang di paru-paru, kita tekankan otot pipi kita. Gitu. Ya memang perlu harus ada latihan itu. Sambil nyoba, oke. Silahkan Mbak Cika. Kalau tembem bisa membantu, sebenarnya siapa aja bisa. Nggak ada urusannya sebenarnya tembem atau enggak ya kayaknya. Tebal tipis otot pipi kita tidak ada masalah. Tapi ketika kita belajar ini fleksibel, kita akan berbicara akan lebih lantang. Kita juga mengunyah juga tidak ada gangguan di mulut. Ya kan? Kita mau latihan A, I, U, E, O juga lebih enak gitu. Coba ya nanti kalau jadi gini. Susah. Jadi, lambatnya seperti ini. Tiup dulu lewat mulut. Gitu. Dibantu otot pipi ke depan. Sorry ya, muka saya jadi aneh banget kalau Ya emang harus begitu kayaknya. Ya memang harus begitu. Ya begitulah saudara-saudara. Nah, di sini ada alat ketiga. Ini saya mempergunakan alat dari budaya luar. Ini ada seruti. Seruti. Ya, suaranya seperti ini. Sedikit mirip akordeon. Enak banget suaranya. Karena ini sangat dekat dengan frekuensi alam. Di sini kalau tidak ada alat, kita bisa juga menyanyi. Jadi overtonic menggetarkan pita suara melalui. Halo, Kang? Halo. Sinyal ya kayaknya. Sinyalnya seperti putus-putus nih. Oke, coba saya sedikit ulangi. diulang. Iya. Ketika kita tidak mempunyai alat-alat di rumah, alat-alat musik ini, kita bisa dengan vibrasi suara dari tubuh manusia. Nah, ada dua teknik yang umumnya dipakai. Tekniknya ya yang jelas ini menggetarkan pita suara. Teknik yang pertama namanya overtone. Overtone. Teknik yang kedua atau metode yang kedua namanya adalah throat singing, getaran tenggorokan.
Getaran. Semuanya sebetulnya mempergunakan getaran pita suara. Saya contohkan, jadi overtone atau throat singing adalah Anda bersuara satu nada, tapi ada satu lagi nada fundamental yang menyertainya. Sehingga itu menjadi harmoni. Contohnya, saya coba yang throat singing dulu ya. Wow. Ini namanya throat singing. Yang kedua adalah overtone. Kalau yang throat singing mungkin perempuan atau kaum hawa agak sulit karena ini lebih ke maskulin banget. Tapi Anda bisa alternatif yang lain, yaitu overtone. Overtone sama satu nada fundamental dan satu lagi nada harmoninya. Contohnya seperti ini. Ya, itu ada tekniknya. Wow. Ya, di Tibet biasa pakai ini. Namanya Kargira, ada Sigit, ada macam-macam. Di Tuvan Voice, ya itu Tibet, Mongolian, banyak. Nah, itu adalah teknik getaran pita suara yang untuk membersihkan. Kalau kita mungkin ada teman-teman di sini yang menonton, ada yang merokok, ada yang memasukkan benda-benda kimia masuk ke dalam tubuhnya, sehingga itu menempel di kerongkongan. Dengan teknik ini itu mampu membersihkan. Ya, jadi membersihkan pita suara, membersihkan mungkin tar kalau yang merokok, itu yang menempel di sini. Dan ini juga sangat bagus sekali untuk olah nafas, untuk olah suara, pita suara, untuk melenturkan pita suara. Saya biasanya mainnya seperti ini kalau di Amerta Sound. Mantap banget. Tuh, gila resonansinya katanya. Iya, kalau bisa buat tutorialnya. Oke, tutorial yang Tuh, kalau mana? bisa bikin tutorialnya. Itu Mau kali yang tadi throat yang singing, suara tuh. overtone, Throat boleh. singing atau yang... Tuh. Ya, gini, kesadaran-kesadaran tubuh ini Halo. sebentar, kita nunggu Kang Tony dulu kayaknya. Oke. Oke. Jadi bagaimana sih manusia meningkatkan kesadaran vibrasinya? Ya kan? Kita kan penting ini punya vibrasi tubuh. Dan kita boleh dong vibrasi tubuh kita yang positif ini kita berikan ke orang-orang. Ya kan? Kita berikan ke orang-orang, kita berikan ke lingkungan sekitar kita. Kita berikan ke tanaman, mungkin tanaman hias yang kita rawat. Kita mempunyai hewan peliharaan, entah kucing, anjing, ya kan. Anggap mereka sebagai keluarga. Jadi
kita merawat ibaratnya tubuh kita sendiri. Tubuh kita itu ibaratnya sebagai candi, sebagai tempat suci. Kita merawat tubuh kita mempunyai kesadaran, kita nafas betul bahwa tubuh kita ini harus dijaga. Ketika kita mempunyai kesadaran yang tinggi, vibrasi tubuh kita juga akan tinggi. Coba deh, mungkin kalau coba gini, ini sederhana ya, untuk membuktikan bahwa kita mempunyai energi. Kita punya 2 tangan kan. Tubuh kita ini mengeluarkan energi. Coba deh, letakkan di depan heart chakra Anda. Silahkan pejamkan mata. Letakkan di depan heart chakra Anda. Tidak perlu bersentuhan. Telapak tangannya tidak perlu bersentuhan. Coba dirasakan pelan-pelan. Mungkin bisa dimaju mundurkan telapak tangannya, tapi tidak bersentuhan. Apakah di situ ada sesuatu yang kalian rasakan? Coba majuin pelan-pelan telapak tangannya. Ya, tapi tidak perlu menyentuh. Apakah Anda merasakan sesuatu di situ? Kalau yang paling sederhana pasti akan kerasa kayak ada denyutan. Sedikit. Itu adalah pulse, itu adalah vibrasi. Itu adalah vibrasi dari energi yang Anda rasakan yang akan muncul dari dalam tubuh Anda. Bayangkan Anda sebagai manusia dan Anda mencoba untuk healing orang keluarga terdekat ya. Iya, betul. Sentuhlah telapak Anda mungkin ke bagian tubuhnya yang sakit sambil diafirmasi. Kendurkan, mungkin sembuhkan. Jadi afirmasikan yang positif-positif. Dan sehingga sel-sel itu mampu untuk meregenerasi yang tidak butuh menjadi butuh. Oke, di sini ada. Ini adalah pembuktian. Iya, banyak. Coba self-healing. Anda mempunyai kondisi psikis yang down, coba self-healing. Dengan nafas, misalnya Anda sesak nafas, ya kan? Sentuhlah organ Anda, sentuhlah paru-paru Anda, sentuhlah dada Anda, sambil tarik nafas. Dan di sini Anda mencoba untuk meningkatkan imun, bahwa energi tubuh kita ini mampu loh untuk healing. Dan ini harus dijaga ya, asnanya. Asna itu third eye. Jangan sampai kita mempunyai pikiran-pikiran negatif dulu. Jadi fokusnya tetap dengan fokus positif. Ya, fokus pegang positif. Bagian yang sakit. Betul. Sambil kita mengafirmasi diri kita. Penuhi dengan welas asih. Sinyalnya hilang-hilangan nih. Sinyalnya harus kita kirim sesuatu. Ini sinyalnya entah kita terlalu gimana, entah. Sinyalnya kabur-kaburan nih kayaknya. Tapi ya berarti intinya adalah kita tetap harus menjaga fokus kita itu adalah berpikir positif, berpikir welas asih, berpikir cinta kasih, sambil jangan sampai sambil kita misalnya kita mau mencoba biar kita tidak berpikir negatif nih, ya sambil berpikir gitu kita bisa misalnya sambil pegang kepala, bisa. Ya, betul. Dan jangan lupa bagaimana meningkatkan vibrasi Anda supaya kita bisa healing. Sebelum kita healing orang, kita healing diri sendiri dulu. Ya, kita healing diri sendiri dulu. Ya kan? Tahu dari mana?
Ya, kita betul. Ci Jenny, halo Ci. Jadi tubuh kita ini kita ajak bicara dulu. Kita mempunyai Kita, kesadaran itu dulu. Seluruh kesadaran 5 panca indera tadi panca kita indera, ya. aktifkan. Cakra kita juga berselaras, 7 cakra tadi kita berselaras dulu. Kemudian kita self healing dulu. Baru kita menyembuhkan orang lain. Dan hati-hati, catatan khusus. Ketika Anda menyembuhkan orang lain, harapannya Anda harus mampu memproteksi diri sendiri dulu. Takutnya atau negatifnya, ketika Anda mau menyembuhkan orang nih, energi dari orang itu akan masuk ke tubuh Anda. Dan di sini Anda perlu untuk memproteksi diri Anda sendiri dulu. Setuju banget, itu setuju banget. Supaya tidak pindah. Tidak pindah Jangan ke tubuh pindah. kita, tidak masuk ke tubuh kita. Jadi sederhananya kalau kita lagi ngerawat orang sakit aja tanpa perlu kita healing ya, tapi kita ngerawat orang sakit aja kalau kitanya juga tidak awas diri, tidak mawas diri kita, tidak berhati-hati, kita juga bisa ikut tertular. Gitu. Betul. Jadi itu harus hati-hati sekali. Itu paling sederhananya. Tapi pada saat kita mau menghealing, lo harus lebih hati-hati lagi. Betul. Sorry. Gitu. Wah. Halo Jenny Kencanawati. Tubuh seperti kita ajak ya, betul. Kita giveaway kan? Dan ini boleh giveaway pertama nih ya, Jen. Ini siap-siap ya. Giveaway-nya cepet-cepetan. Siapa yang duluan? Dua orang langsung atau satu-satu nih? 2 orang langsung. Satu-satu. Satu Satu-satu ya. Untuk satu giveaway dan satu lagi untuk satu giveaway. Oke. Gimana ya? Nanti kita bantu screenshot ya. Di sini saya ingin giveaway dupa. Ini dupa gaharu asli. Produk dari Taman Hutan Lemah Putih. Ada gaharu aja dan gaharu kemenyan madu. Ini sangat bagus untuk cleansing ruangan, cleansing energi negatif yang ada di sekitar kita. Oke, pertanyaan pertama dari Kang Tony atau saya? Boleh dari saya dulu. Oke, silahkan. Pertanyaan pertama saya adalah, yang gampang aja lah. Yang gampang. Yang paling banyak dipakai di badan saya ini apa? Yang bisa jawab pertama, ya namanya. Biji ya, biji apa yang paling banyak saya pakai? Iya, biji apa yang paling banyak saya pakai di badan saya? Silakan yang bisa menjawab. Pertama. Ada yang bisa menjawab? Langsung aja di komen. Nanti kita. Di komen, nanti kita. Ya. Jadi ini di badan saya ini gelang, kalung tuh ada biji yang sangat dominan yang saya pakai. Nah, biji apakah itu namanya? Jeng jeng. Wah. Langsung. White Phoenix 58, Jenny Tree. Oke, White Phoenix 58. Ya, dia jelas tahu. Dia ada di sampingku. Oke, skip. Wah, itu nggak aci berarti. Soalnya di skip nggak boleh. Oke, ini ada Ibu Kumara Majapahit. Kumara Majapahit, Jenny Tree. Betul sekali. Memang bahasanya di tiap daerah beda-beda. Di tiap daerah beda-beda tuh bahasanya. Di barat, Ganitri. Kalau di Jawa, dikenalnya Jawa dan Bali lebih kenal Jenitri. Kalau di India, dia lebih kenal Rudraksa. Jadi di tiap daerah bahasanya beda-beda. Ya. Dan teman-teman tahu nggak kalau Jenitri atau Rudraksa itu juga mempunyai energi untuk healing. Di dalam Rudraksa itu ada namanya Muki. Muki itu kalau di biji Jenitri itu atau Rudraksa itu ada garis-garis. Itu ada garis 1 sampai 5, 9, 12 dan lain sebagainya, 6. Itu masing-masing memberikan energi, mengalirkan energi tubuh. Dan Jenitri ini sangat baik untuk penyelarasan antara manusia dengan alam, dengan Tuhan atau semesta. Ya.
semesta. Jadi eh, dia akan membantu ya, bukan dia yang menyarankan, bukan, dia cuma sebagai media, sama kayak alat musik, Iya, sama kayak, betul. jadi dia media dari alam yang bisa membantu kita untuk kita lebih selaras baik dengan tubuh kita sendiri maupun dengan alam sekitar kita. Betul. Itu ganitri dan berbagai jenis biji-bijian atau material alam lainnya ya. Ada kristal, ada Ada batu. kristal, ya. Eh, Ibu Kumara, nanti mohon DM ke saya, alamatnya nanti saya kirimkan. Oh, aduh. Oke, Selamat Ibu Kumara. selamat pada Ibu Kumara. Oke, pertanyaan kedua dari saya ya, dan juga ini aku Nah, mendapatkan gaharu juga. Pertanyaan kedua, eh, White Phoenix nggak boleh teknik jawab ya, suara White Phoenix ya. apa? Gimana? White Phoenix nggak boleh jawab lagi. Nggak boleh jawab White Phoenix. Itu orangnya di sana. Nggak boleh jawab lagi, curang. Oke, Pertanyaan pertanyaannya. kedua, teknik apa yang saya pergunakan tadi untuk menggetarkan pita suara? Teknik apa? Salah satu aja. Depannya O dan satu lagi depannya Yo. T. Ayo, silakan jawab. Yang ini. Wah, tuh udah dicontohin loh. Hmm. Gimana sih? Overtone. Oke, lebih tepat overtone. Oke, Selamat yang Mbak Cika. overtone. Kak Cika, yeay. Selamat Kak Mbak Cika Cika, Anda mendapatkan. duluan. Nanti saya minta alamatnya. Silahkan kirim ke DM saya ya. Throat singing Tuh, ya. maaf yang menjawab Ada throat singing, menjawab ada berikutnya. throat singing ya, ini ya. Dan ada juga overtone singing. Betul, teman-teman hebat. Hebat, hebat. Maaf terlambat. Kalau yang terlambat, maaf ya. Nanti di save aja videonya. Ini sangat berguna untuk teman-teman yang menonton ke depannya. Ya, jadi ini baru kita apa ya, mengupas sedikit-sedikit dari berbagai hal di sekitar kita yang bisa mengeluarkan vibrasi, yang bisa membantu vibrasi kita untuk Betul, meningkat lebih baik. Dan kita juga bisa mengeluarkan vibrasi dari tubuh kita sendiri untuk bisa meningkatkan ya badan kita untuk menjadi lebih baik lagi. Gitu. Jadi tidak harus punya singing bowl dulu, harus nggak perlu. belajar, nggak perlu. Dari kita sendiri juga bisa. Gitu. Dan satu hal yang pasti adalah ini semua kita akan bisa merasakannya pada saat kita melatih lebih banyak tentang kesadaran terhadap tubuh kita sendiri. Betul, kesadaran tubuh dan kesadaran pikiran. Tuh. Jadi buat teman-teman yang lagi PPKM semua nih kebanyakan kan, ya kita sama-samalah memanfaatkan masa-masa ini untuk mencoba melatih kesadaran kita, untuk mencoba melihat ke dalam, mengenal ke dalam. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita, oh kayaknya saya lagi pengen nyanyi, saya lagi pengen dengar suara musik, mulai rajin-rajin lebih dengerin. Ini apa nih? Oke. Mas mungkin bisa bagi tips langkah-langkah yang simpel untuk meningkatkan kesadaran, langkah awal. Langkah awal tadi udah di awal, tipsnya udah ada tuh dari Mas Gali, itu Udah langkah ada awalnya tadi. gampang. Cari kopi, ini mah air putih ya. Paling Kopi atau gampang teh cangkir. kopi, teh, atau jahe, atau Ya, apapun itu. Itu jadi kita kembali lagi akan gini, melatih. saya sedikit aja, saya ingatkan kembali, melatih kesadaran adalah untuk meningkatkan power dari vibrasi tubuh. Caranya adalah dengan, oke betul Ibu Kumara, selalu eling, Selalu selalu eling. Ya, mempunyai betul. kesadaran. Ya, kita mempunyai 5 macam panca indera, ya kan? 5 macam panca indera ini adalah indera pendengaran, penglihatan, penciuman, perasa,
dan peraba. Latihannya itu dulu. Anda mempunyai tangan, Anda mempunyai telinga, Anda mempunyai mata. Itu coba dilatih dulu. Nah, kalau tadi saya mencontohkan dengan minum kopi, indera Anda. Itu aja Itu dulu, simple banget. langkah-langkah Anda bisa awalnya. melakukan itu Iya, di rumah, di mana saja. di mana saja. Ya. Mau makanan juga boleh ya Mas Gali ya. Jadi tidak harus minuman kan ya. Mau makanan Makanan pun nggak boleh, masalah makanan ya. anget. Ya, Mau makanan boleh. jadi apapun yang di sekitar kita, kita coba rasakan. Kita coba latih indera-indera kita untuk tanggap. Rahayu. Oke, Jadi Rahayu. satu hal juga kalau yang saya Nah, perhatikan setelah itu kita bisa melatihnya dengan sekitar kita. Seperti Mas Gali juga tadi udah bicarakan ya, dengan tadi tumbuhan, sudah. dengan hewan piaraan, atau dengan orang-orang di sekitar kita. Tanaman. Itu Ya, tahap keduanya. Setelah tahap itu, kita juga bisa melakukan lagi lebih luas lagi. Kita melakukan itu ya, dengan alam semesta. Kita melakukan itu ya. adalah kita memberikan vibrasi yang baik untuk alam ini. Yang ya istilahnya giveaway banget lah. Kita mengeluarkan vibrasi positif kita untuk alam. Mangga siapapun yang membutuhkan, mangga silahkan. Gitu. Itu tahap Di sini berikutnya lagi. teman-teman yang ingin merasakan vibrasi energi, saya misalnya ada yang trauma batin, ada yang perlu dikirimkan energi positifnya, nanti DM aja ke saya. Nanti akan saya doakan dari Taman Hutan Lemah Putih, saya akan kirimkan energi untuk Anda-Anda. Jadi silahkan nanti kontak ke DM saya, silahkan bebas. Jadi saya tidak memungut biaya apapun, saya hanya ingin mengirimkan energi positif ke Anda-Anda semua. Oke. Sama, itu saya juga setuju banget dengan Mas Gali. Mas Gali sudah ngomong begitu, saya juga membuka juga, mangga silahkan kalau ada yang mau membutuhkan, mau itu mangga di DM antara Mas Gali atau mau nge-DM saya juga boleh. Kita saling berbagi, tidak perlu berpikir bahwa wah itu sesuatu yang kita nggak kenal, kita nggak tahu tuh di luar. Kan ada ya orang-orang yang aduh itu di luar pemikiran kita. Nggak masalah, kita berbagi vibrasi positif kok. Kita berbagi, makanya tema saya adalah berbagi imun. Sebisa mungkin yuk kita berbagi aja. Zaman sekarang yang perlu kita lakukan adalah saling menyemangati, baik diri kita sendiri maupun orang-orang di sekitar kita. Oke. Saling berbagi imun, biar kita semakin semangat, biar imunitas kita itu jadi kuat, bukan jadi banyak. Oke. Kang, dupanya udah mau habis. Kita sudah sama azan juga, azan asar. Terima kasih betul semuanya teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah menyimak Mas Gali. Obrolan kita yang sangat seru ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Rahayu, Rahayu. Iya, Rahayu, Rahayu Mas Gali. Salam semuanya, sehat semua. Terima kasih. Bye. Selamat sore.